jangan di skip videonya. Setelah ditonton, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ya. Kembali lagi di channel Bang Eco teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi tips ya buat teman-teman mahasiswa ya yang baru menginjakan ya di rumah sakit atau praktik klinik keperawatan teman-teman ya. Di sini saya akan berbagi tips ya dan apa yang harus dilakukan di sana, apa yang tidak boleh dilakukan di sana ya, biar teman-teman itu nggak kaget ya, seperti itu, nggak kaget. Dan juga ada sedikit ya jangan ataupun saran buat teman-teman senior, perawat senior, bagaimana cara membimbing adik-adik mahasiswa seperti teman-teman ya. Jangan sampai kita itu ya acuh atau membiarkan teman-teman yang sedang belajar seperti itu teman-teman ya. Oke, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa klik loncengnya juga teman-teman ya, biar nanti nggak ketinggalan video selanjutnya. Oke, sebelumnya teman-teman, maksud saya bukan menggurui ataupun apa, tapi ini berbagi pengalaman saja atau berbagi tips biar nanti teman-teman, khususnya teman-teman ada mahasiswa tidak kaget, tidak bingung nanti di sana itu mau ngapain saja, apalagi yang baru masuk stase KDM ataupun stase awal, biar itu nggak bingung itu mau apa di sana, mau ngapain, biar teman-teman punya pegangan nanti seperti itu teman-teman ya. Ini juga dari pengalaman saya juga, saya sharing-sharing ke teman-teman, dan apabila bermanfaat silahkan diterapkan, diaplikasikan ya. Oke, jadi yang pertama teman-teman ya, yang pertama ini khusus buat teman-teman mahasiswa keperawatan ya, yang khususnya baru masuk ke klinik atau ke rumah sakit teman-teman ya. Oke, yang pertama ya yang harus teman-teman lakukan ya, yang pertama ini diingat-ingat, jangan pernah terlambat masuk ya. Dan apabila teman-teman terlambat, jangan lupa menghubungi ke pembimbing klinik atau CI-nya ya, atau CI-nya. Jangan lupa mengabari bahwa saya ini telat, ada keperluan ini, mungkin ada banyak bocor atau apa, dikomunikasikan teman-teman ya. Jangan nggak ada komunikasi sama sekali seperti itu. Karena apa? Karena dengan hal sepele ini sudah mencerminkan kepribadian teman-teman semua ya. Jadi pembimbing sudah bisa menilai dari kedisiplinan teman-teman semua ya. Jadi nanti bagi pembimbing ya, kalau misalnya ada pun yang telat itu ya sudah jadi mungkin nilai yang min ya. Jadi ini teman-teman ya, ini perlu diperhatikan, ini hal yang sepele ya. Apalagi yang shift pagi ini, jaga pagi ini paling berat teman-teman ya. Harus bangun pagi, harus mungkin sarapan apalagi yang kos kan ya. Itu teman-teman harus bisa memanage waktu dengan baik seperti itu teman-teman ya. Kayak mempersiapkan makanan pagi ya, bangun pagi itu seperti itu. Jangan sampai telat teman-teman ya, itu jadi nilai yang min seperti itu teman-teman ya. Pokoknya jangan sampai ya, apalagi misalnya nggak ada komunikasi sama sekali, tiba-tiba datang telat, kan jadi pertanyaan habis ngapain seperti itu. Apalagi kalau alasannya bangun kesiangan, kan nggak etis juga seperti itu ya. Yang pertama itu jangan sampai telat ya, pokoknya datang sebelum operan dinas ya, sebelum aplusan sudah datang di situ ya, menyiapkan seperti itu teman-teman ya. Jangan lupa itu diperhatikan, paling penting. Terus yang kedua ya, ini teman-teman harus rajin. Kenapa rajin ya? Ini pengalaman sendiri teman-teman ya. Ini ada teman dulu ya, teman kuliah, teman praktek, beda universitas, beda kampus, tapi dia itu rajin banget, terus ulet banget di sana, pokoknya menonjol banget teman-teman ya. Di suatu saat dia udah lulus, terus mendaftar di rumah sakit tersebut, ternyata masih banyak yang ingat teman-teman ya, karena mungkin kerajinannya. Jadi
mungkin kepala ruang, terus pembimbing, dan bagian kepegawaian udah kenal mungkin seperti. Jadi dia mendaftar langsung tanpa lama, tanpa berpikir panjang, langsung diterima teman-teman ya. Jadi itu sangat jadi nilai plus buat teman-teman yang rajin seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus diperhatikan teman-teman ya, rajin ya. Seperti itu. Terus selanjutnya teman-teman jangan lupa itu harus aktif bertanya ya. Harus aktif bertanya, jangan malu-malu pokoknya. Jangan malu-malu. Pokoknya apa saja yang belum kalian ketahui, silahkan tanyakan ke teman-teman perawat senior teman-teman, seperti itu ya. Pokoknya yang ininya masih gundel, ditanyakan saja, jangan malu-malu ya. Pokoknya apa saja yang dilakukan oleh teman-teman perawat senior, ikuti saja, tanya ini mau ngapain, boleh saya ikut enggak, tolong diajarin, seperti itu teman-teman ya. Jangan cuma bengong di sana, cuma liatin keluarga pasien yang kesana kemari, jangan. Pokoknya apapun tindakan teman-teman senior yang sedang dilakukan, silahkan kalian ikuti, tanya ini mau ngapain, boleh saya bantu, terus tolong diajarin, jangan lupa, seperti itu teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman selesai stase klinik pulang nggak bawa ilmu, kan sayang sekali teman-teman ya. Cuma ya intinya bahasanya cuma main di sana, cuma main ya nggak baik, seperti itu teman-teman ya. Ya, aktif bertanya teman-teman ya, aktif bertanya. Terus yang ke selanjutnya itu adalah teman-teman ini inisiatif teman-teman ya, inisiatif. Pokoknya segala sesuatu yang kalian temui di sana, ada hal apa, jangan nunggu disuruh teman-teman ya. Mungkin kalau awal-awal mungkin nggak apa-apa, tapi selanjutnya teman-teman harus bisa punya rasa inisiatif ya, sikap inisiatif ya. Mungkin ada ada pasien baru, terus ada ruangan yang belum di verbed, belum dikasih spray dan lain sebagainya ya, teman-teman langsung inisiatif tanpa diperintah, langsung ngambil linen atau seperangkat itu verbeden, langsung lari ke ruangan, seperti itu teman-teman ya. Jangan nunggu disuruh. Pokoknya apa saja yang kiranya teman-teman bisa dan tidak perlu bimbingan khusus, langsung aja jalan, gak apa-apa. Ini bilang aja, ini saya mau verbed di ruang tersebut, katanya mau ada pasien baru, seperti itu teman-teman ya. Langsung saja ke sana, gak apa-apa. Langsung langsung lakukan yang sesuai dengan tugas kalian, seperti itu teman-teman ya. Gak usah malu, pokoknya munculkan rasa inisiatif teman-teman ya. Jangan sampai malu-malu, seperti itu teman-teman ya. Itu sangat penting sekali. Terus selanjutnya punya rasa tanggung jawab di sana teman-teman ya. Punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab seperti apa? Ya intinya yang pertama harus jaga nama baik instansi yang teman-teman sedang lakukan praktik teman-teman ya. Misalnya di rumah sakit A, teman-teman harus bisa menjaga nama baiknya, jangan sampai mencoreng. Contohnya apa? Mungkin di waktu-waktu jaga dinas ya, teman-teman keluar tiba-tiba pakai baju seragam, bagi yang merokok di tempat-tempat yang kiranya nggak boleh merokok. Itu kan sama dengan mencoreng nama baik nama baik rumah sakit dan nama baik institusi teman-teman ya, kampus teman-teman. nggak boleh seperti itu. Jadi jangan sampai lah seperti itu ya teman-teman ya. Jaga nama baik ini ya, jaga nama baik, bertanggung jawab. Selain itu juga bertanggung jawab kepada pekerjaan teman-teman di sana. Misalnya kakak senior lagi mungkin pengen teman-teman melakukan sesuatu pekerjaan ya, diselesaikan dengan baik. Bertanggung jawab, jangan sampai mungkin lah ini saya nggak selesai nih, nggak bisa, jangan seperti itu. Pokoknya kalau misalnya nggak bisa ya hanya diselesaikan dengan baik ya. Jangan misalnya saya nggak bisa, terus nggak bisa, ini kakak aja yang ngerjain, saya nggak bisa ya, jangan seperti itu. Pokoknya kalau nggak bisa, nggak tahu ya, tanya aja, ini gimana caranya saya selesaikan dengan baik. Itu yang benar teman-teman ya, itu yang benar. Terus selanjutnya
intinya bersikap tenang ya, bersikap tenang ya, bersikap tenang tapi tanggap teman-teman ya, tenang, jangan terlihat gerusa-gerusu teman-teman ya, jangan terlihat gerusa-gerusu. Kita itu diawasi oleh pembimbing klinik ya, pembimbing klinik nanti akan menyampaikan kepada pembimbing di fakultas atau di kampus teman-teman ya, pembimbing di sana, dosen pembimbingnya. Nanti kan semuanya akan disampaikan kepada dosen pembimbing lewat si A ataupun pembimbing di klinik seperti itu. Teman-teman harus bisa menenangkan diri dalam bekerja teman-teman ya, tetapi harus tetap tanggap ya, harus tanggap pokoknya. Pokoknya ya sesuatu yang teman kerjakan diselesaikan dengan tenang, tetapi misalnya ada apa langsung tanggap ya, tenang tapi tanggap, gak usah gugup, gak usah ragu, tetap tenang tapi selesai seperti itu teman-teman ya. Kalau ada apa-apa langsung tanggap seperti itu teman-teman, gak usah terlihat hula-hulu atau apa teman-teman ya, gak usah terlihat kayak orang bingungan atau apa, itu nggak boleh seperti itu ya. Itu kan menjadi nilai yang nilainya kurang lah seperti itu teman-teman ya. Terus yang selanjutnya itu adalah pahami program harian ya, program tindakan shift tersebut. Misalnya teman-teman shift pagi ya, shift pagi ya, teman-teman harus bisa mengetahui program apa saja di shift pagi ini ya, programnya apa saja. Misalnya kan setiap operan jaga nanti setiap pergantian jaga kan dioperkan ya, nanti programnya ini aja, ini misalnya cek laboratorium, misalnya cek HB, cek DL ulang, cek apa namanya HbA1c, cek elektrolit dan sebagainya. Teman-teman kan harus punya catatan loh, ini pasien A, tuan A, ini program tindakannya ini nanti cek elektrolit, cek darah lengkap dan sebagainya. Teman-teman tulis ya, teman-teman tulis. Terus pasien B punya tindakan ini, oh ini program operasi pagi ini, ditulis jam berapanya, tindakannya seperti itu, biar nanti kan tertata ya, tertata. Apalagi nanti kalau misalnya teman-teman bekerjanya secara tim atau mungkin apa namanya ya, pokoknya sesuai dengan tim, nanti kan jadi tahu loh, tahu apa saja yang harus dilakukan dalam satu shift ini ya, jadi tertata. Terus pasien C misalnya tindakannya mau ini ganti perban dan sebagainya kan, bisa nanti kan mana saja yang harus dilakukan terlebih dahulu, ataupun nanti dibagi ke teman-teman semua ya, jadi kan cepat selesai ya, jadi nggak bingung, oh ini mau ngapain. Misalnya sudah tahu program ini pasien A, oh ini mau cek DL, kita siapkan dulu spetnya, terusan tabungnya, tabung buat sampelnya, terus alkohol swab, tourniquet dan sebagainya, atau alat vakum ya buat mengambil darahnya teman-teman ya, kita siapkan dulu biar kita kan terlihat inisiatif kan, oh ini kak, ini mbak, ini mas, sudah saya siapkan, tinggal ngambil aja. Syukur-syukur kalian yang latihan, coba ini saya yang ambil ya mas buat latihan, nah gitu. Itu yang lebih bagus teman-teman ya. Jadi harus tahu program tindakan yang dilakukan di shift itu ya, seperti itu teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah ya ini jangan sampai apa namanya kelewatan, ini harus ramah kepada pasien ya, harus ramah kepada pasien. Kenapa? Karena nanti kita itu dilihat itu kita bukan praktekan, tapi perawat yang benar-benar jaga di ruang tersebut ya, seperti itu. Misalnya kita tidak ramah, sama saja nanti kita mencoreng atau membawa nama yang tidak baik di dalam ruangan tersebut. Oh itu perawatnya ternyata jutek-jutek, galak-galak, seperti itu. Jadi kan terkesannya itu ruangannya itu perawatnya jutek-jutek, padahal kita kan praktekkan, jadi kan itu terlihat nggak baik ya. Harus teman-teman ramah dengan pasien ya, dengan keluarganya juga, seperti itu teman-teman. Gak boleh bentak-bentak ataupun apalah yang tidak baik ya, itu paling penting. Terus yang selanjutnya ini ya teman-teman, intinya jangan baper lah kepada kakak senior atau teman-teman perawat yang lain, jangan baper. Misalnya kakak senior sering merintah, intinya sering memberikan tugas atau apalah, ini dek tolong nganter rongsem, nganter USG,
nganter sampel lab ke sana kemari. Jangan baper, ini tugasnya apa, biar teman-teman itu tahu lokasinya di mana, terus alurnya bagaimana. Pokoknya dijalani saja, nggak usah baper, ini nggak usah dibawa ke hati lah teman-teman. Oh ini itu mbak itu mas itu sering banget nyuruh-nyuruh saya ini buat sana kemari, itu nggak boleh gitu. Pokoknya diambil positifnya saja, diambil hikmahnya saja. Toh itu buat apa namanya, buat pengalaman teman-teman ya, biar itu ada kesannya di rumah sakit ya. Jadi nggak melulu di ruangan terus, bisa jalan-jalan ke sana, sambil jalan-jalan kan nggak punat malah. Nah, nanti ke laboratorium, ke lab, terus kakak mungkin ke bagian administrasi lainnya. Pokoknya teman-teman ikuti saja alurnya, jangan intinya jangan nyerah lah pokoknya, seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Terus ini yang paling penting teman-teman ya, yang paling penting ya, jangan terkesan seperti sok tahu teman-teman ya, bukan sok tahu tapi ya bukan komentar juga, bukan apa namanya ya, ya bukannya ya kayak menggurui banget lah. Ini teorinya kayak di kuliahan di kampus kayak gini mas mbak, kok di sini kayak gini sih, ya nggak boleh gitu. Pokoknya kita sesuaikan dulu aja ya. Misalnya ya eh, sesuatu yang intinya sama tapi mungkin prosesnya beda, itu kan sesuatu yang wajar lah ya. Misalnya di kampus kayak gini caranya, terus di rumah sakit kayak gini caranya, tapi intinya sama ya nggak apa-apa. Misalnya mungkin nggak ada yang sesuai ya tolong ya disampaikan dengan baik-baik, nggak apa-apa. Jangan bilang oh kayak ini di kampus kayak gini, kok kayak ini kayak gini, nggak boleh ya. Pokoknya disampaikan dengan baik, mas apa bener sih kayak gini, toh ini apa namanya ya, seharusnya kayak gini, apa mungkin saya yang salah, tolong konsep mas mbak, seperti itu ya. Jangan terkesan menggurui banget lah teman-teman ya. Walaupun kita ini ilmunya update, saya tahu kan mahasiswa itu kan ilmunya lebih up to date teman-teman ya, lebih update. Jadi jangan terlalu menggurui semangat ya teman-teman ya. Pokoknya kita sesuaikan dengan kewenangan kita aja ya sebagai mahasiswa ya, seperti apa, seperti teman-teman ya. Itu yang pertama itu ya, itu buat pesan buat teman-teman mahasiswa perawatan ya. Jadi jangan sampai pulang ke kampus nggak bawa apa-apa teman-teman ya, cuma bawa kenangan aja nggak boleh seperti itu. Pokoknya bawa yang baik-baik teman-teman ya, dan harus lakukan hal yang saya nggak harus sih, mungkin kalau misalnya ini bermanfaat ya silakan diambil. Misalnya biasa-biasa aja ya terserah teman-teman ya. Yang penting ini pesan saya ini sesuai dengan pengalaman saya, silakan kalau misalnya mau diaplikasikan silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Pokoknya ini pesan saya teman-teman ya, biar nggak kaget dan apa namanya ya, bisa di sana bisa bekerja dengan baik teman-teman ya. Pulang membawa ilmu, nggak cuma pulang membawa kenangan dan intinya menghabiskan uang aja di sana buat jajan. Jangan seperti itu teman-teman ya. Nah, terus ini yang selanjutnya ya, ini pesan buat teman-teman perawat senior yang ada di ruangan ya, khususnya buat membimbing teman-teman mahasiswa ya. Yang pertama jangan lakukan hal yang itu. Pokoknya yang pertama itu intinya jutek atau tidak komunikatif kepada adik-adik mahasiswa ya. Kenapa? Karena mereka itu masih perlu bimbingan, masih perlu arahan, dan masih perlu apa namanya ya, perlu pembelajaran teman-teman ya. Jadi enggak semata-mata mahasiswa itu bisa bekerja sendiri, itu enggak. Tetap kita pantau, walaupun kita ngasih tugas instruksi, kita tahu bahwa anak itu bisa, tapi enggak boleh dibiarkan begitu aja. Tetap kita awasi, tetap kita apa namanya ya, pantau. Mungkin ada yang kurang tepat, kita luruskan seperti itu teman-teman ya, biar mungkin nanti ada kesalahan sedikit tetap bisa kita apa namanya handle ya. Tapi kalau misalnya teman-teman para mahasiswa itu kiranya bisa, ya nggak apa-apa, biarkan aja nggak apa-apa sendirian. Tapi kalau misalnya terlihat meragukan ya tetap dipantau, tapi nggak usah sambil apa namanya ya, sambil ya intinya gimana lah seperti itu. Pokoknya itu tetap komunikatif kepada mahasiswa keperawatan teman-teman ya, seperti itu. Terus selanjutnya ini nggak boleh menegur di depan pasien atau keluarga pasien, nggak boleh. Pokoknya mereka itu kan punya harga diri juga teman-teman ya, nggak boleh menegur di depan pasien.
nggak boleh menegur di depan dokter atau teman-teman sejawat lainnya ya. Pokoknya kan mereka juga punya harga diri lah ya, seperti itu. Nggak boleh menegur sembarangan di depan orang, nggak boleh seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya itu membanding-bandingkan dengan teman yang lain, nggak boleh. Pokoknya oh itu si ada itu ternyata lebih rajin, ini kamu enggak, ya nggak boleh. Kenapa? Karena nanti kan menimbulkan berbagai macam apa namanya ya, intinya akan kacau lah pokoknya ya, seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya itu tidak memberikan tugas ke mahasiswa, pokoknya alah biarin aja, kita kerja sendiri aja, seperti itu nggak boleh ya. Mereka di sana kan tujuannya belajar ya, dibimbing, diarahkan, diberikan tugas ya semampunya saja ya, nggak usah yang misalnya berat-berat, misalnya ngerujuk itu kan nggak boleh ya. Misalnya rujuk ya kita harus ikut, nanti teman-teman mahasiswa apa namanya ikut lah, intinya mendampingi aja, seperti itu teman-teman ya. Terus selanjutnya ini ya tidak menghargai mahasiswa ya, tidak menghargai, ini kan sama saja apa namanya ya, ini tadi ya menegur di depan pasien ataupun nanti inilah pokoknya nyuruh yang nggak perlu lah. Misalnya nyuruh itu deh tolong belikan minum, belikan makanan, belikan ini itulah yang nggak sesuai dengan tugas mereka ya, janganlah ya, sama saja tidak menghargai mereka ya. Apalagi kalau suruh bolak-balik ke sana kemari kan capek, suruh mereka istirahat. Apalagi yang paling penting ya kalau bisa ya dikasih jajan, mungkin dikasih minuman, dikasih ini ya, kasih sesuatu lah biar mereka itu senang, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin dari saya bukan ujangan, bukan apa, ini juga sebagai apa namanya ya, bahan apa namanya ya, mungkin bisa bahan inspirasi mungkin ya bagi teman-teman, khususnya mahasiswa yang sedang baru mau melakukan praktek klinik perawatan. Ini semoga bisa menginspirasi ataupun bisa buat apa namanya pegangan nanti bagaimana teman-teman memulai praktek keperawatan di rumah sakit ya. Apa saja yang harus dilakukan, bagaimana caranya di sana melakukan tugasnya, silakan teman-teman pahami saja bahwa yang penting inilah tadi yang sudah saya katakan, paling penting itulah jangan ya. Pokoknya kalau teman-teman rajin, teman-teman punya apa namanya ya, punya rasa tanggung jawab yang lebih, itu akan memberikan nilai yang sangat positif teman-teman ya. Apabila teman-teman nanti sudah lulus dan ingin daftar di rumah sakit tersebut, kan sudah ada nilai plusnya, oh ini ternyata rajin, ternyata bisa diandalkan, dan langsung bisa diterima tanpa berpikir panjang, tanpa macam-macam, langsung diterima. Insya Allah seperti itu teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman, dan apabila ini saya penjelasannya kurang jelas atau bagaimana, saya mohon maaf. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe biar nanti saya bisa share tentang intinya sesuatu hal yang penting mengenai keperawatan ataupun kesehatan teman-teman ya. Tonton terus dan jangan di skip teman-teman ya. Kalau bisa ya diulang-ulang lagi sampai 10 kali biar jam tayang saya itu banyak. Oke, terima kasih dan tetap dukung saya di channel ini teman-teman ya, dukung saya. Dan oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.